Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas seputar Microsoft Excel dan tips dan trik yang akan memudahkan pekerjaan kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan angsuran atau cicilan koperasi. Ini adalah contoh nyata di tempat saya bekerja. Di sini untuk nama perusahaannya saya rahasiakan karena terkait dengan etika, di mana ketika ada peminjaman dengan suku bunga 1,5%, maka di sini akan terhitung total angsurannya berapa, kemudian perhitungannya besar angsuran adalah jasanya besar di awal, kemudian jasanya semakin lama semakin kecil. Sebaliknya untuk angsurannya pertama kalinya kecil, semakin lama semakin besar, dengan total angsuran adalah flat. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe channel ini agar mendapatkan manfaat lebih banyak dari channel ini. Terima kasih. Berikut contoh perhitungannya. Di sini saya hapus. Kemudian di sini saya hapus. Lalu di sini saya hapus. Nah, misalkan ada pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Tanggal pinjaman, tanggal saya membuat ini adalah tanggal 8 November 2021. Saya masukkan 8 November 2021. Akan dicicil sebanyak, misalkan dicicil sebanyak 12 bulan. Nah, di sini adalah sudah rumus. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Kalau teman-teman lihat, ketika saya masukkan angka 1, maka suku bunga per bulannya adalah 1,5%. Ketika saya masukkan angka 2, masih tetap, tapi ketika semakin bertambah, dia akan berkurang. Di sini saya masukkan 12, keluar suku bunga sebesar 1,46%. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung yang namanya total angsuran per bulan yang bersifat flat dari awal hingga akhir bulan atau hingga akhir periode pembayaran. Rumusnya adalah PMT. Karena saya pertama seperti ini, PMT. Di sini adalah rate. Kita masukkan rate-nya terlebih dahulu. Lalu periode. Kemudian present value atau nilainya pinjaman. Belakangnya adalah 0 karena angsuran akan dibayarkan setelah satu periode setelah bulan pinjam. Misalkan dipinjam tanggal 8 November, cicilan pertama dibayarkan pada periode Desember 2021, maka di sini tipenya adalah 0. Seperti ini. Nah, di sini nilainya minus. Supaya tidak minus, kita gunakan angka minus. Nah, inilah yang harus dibayarkan sebesar Rp914.629. Karena kita mengalami kesulitan untuk angka Rp29 ini, maka kita melakukan pembulatan ke angka 0 sebanyak 2 digit. Kita gunakan di sini fungsi round. Angkanya ini adalah koma min 2. Nah, jadi inilah besar angsuran yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 914.600 setelah dibulatkan sebanyak 2 digit. Lalu untuk
Langkah berikutnya adalah total angsuran. Total angsuran itu diperoleh dengan cara angsuran per bulan ditambah dengan simpanan wajib. Di sini simpanan wajibnya adalah misalkan 50.000. Saya masukkan angka 50.000 di sini. Berarti total angsuran adalah ini nilai ini H14 ditambahkan dengan simpanan wajib di G18 seperti ini. Nah, tentunya di sini kita memperhatikan juga periode bayar. Jika periode bayar sudah melebihi, maka tidak perlu lagi mengangsur. Oleh karena itu, kita tambahkan rumus jika angsuran ke-nya lebih besar dari periode bayar, maka nilainya adalah blank. Teman-teman bisa memasukkan blank atau 0 di sini. Kalau saya lebih prefer dengan angka blank. Jika tidak, menggunakan rumus H14 ditambah G18 di sini ya, tambahkan dengan ini, tutup kurung, enter. Inilah besar angsuran yang harus dibayar, itu sebesar 964.600 per bulan selama 12 periode. Di sini kita tarik ke bawah. Ada yang terlupa di sini, gunakan fungsi string pada angka F12 ini. Dan juga di sini juga jangan lupa jika kita makan ya, nilai angsuran ke-nya ini lebih besar daripada ini periode bayar, maka nilainya adalah blank. Jika tidak, masukkan angka 50.000 seperti ini. Ini teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah sekalipun juga nggak masalah, sampai 24 periode atau 2 tahun. Di sini nilainya adalah blank karena sudah melebihi dari periode bayar. Di sini teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Seperti ini. Ini dari sini, maaf. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah tanggal angsuran. Teman-teman bisa menggunakan fungsi EOMON sama dengan EOMON. Start date-nya adalah tanggal pinjaman ini. Months periodenya adalah angsuran ke-nya ini. Kemudian di sini karena start date-nya tidak boleh bergeser, kita gunakan fungsi string di sini. Jangan lupa jika angsuran ke periodenya lebih besar daripada periode bayar, maka nilainya adalah blank. Jika tidak, gunakan rumus EOMON ini. Di sini jangan lupa gunakan fungsi string kembali di periode bayarnya ini. Lalu teman-teman tarik ke bawah seperti ini hingga periode selama 2 tahun. Nah, lalu kemudian saldo pinjaman, jasa, dan angsuran. Kita akan memperhitungkan pertama kali adalah jasanya terlebih dahulu. Jasa dihitung dengan cara saldo dikalikan dengan, maaf di sini, dikali dengan suku bunga per bulan. Seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah. Jangan lupa jika angsuran ke-nya lebih besar daripada periode bayar, maka nilainya adalah blank. Jika tidak, gunakan rumus ini. Saldo pinjaman atau sisa pinjaman dikalikan bunganya per bulan. Tarik ke bawah seperti ini. Maaf, di sini adalah ini F12. Oke, tarik ke bawah. Oke. Di sini saldo pinjaman kita isi karena masih pertama kali, kita isi angka sesuai dengan pinjamannya, itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu saldo pinjaman berikutnya dihitung dengan cara
saldo pinjaman dikurangi dengan angsuran pinjaman. Di sini gunakan fungsi jika tanggal angsuran ke-nya lebih besar daripada periode bayar, maka nilainya adalah blank. Jika tidak, gunakan rumus ini, C18 kurangin C18, yaitu saldo pinjaman sebelumnya dikurangi angsuran pinjaman. Di sini masih tetap karena angsuran pinjamannya belum diisi. Saya lupa di sini harusnya gunakan fungsi string karena dia nggak boleh bergeser. Angka 12 ini referensinya seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu kemudian angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman itu diperoleh dengan cara total angsuran dikurangi dengan saldo, dikurangi dengan jasa, dikurangi dengan simpanan wajib setiap bulan. Inilah angsuran yang harus dibayarkan. Jangan lupa gunakan kembali fungsi jika periode angsuran melebihi dari periode bayar, maka nilainya adalah blank. Jika tidak, gunakan rumus total angsuran dikurangi dengan jasa dikurangi dengan simpanan wajib. Di sini gunakan fungsi string agar referensinya tidak berubah. Teman-teman sudah sesuai seperti ini, tarik ke bawah seperti ini, ditarik ke bawah pun tidak masalah. Di sini saya simulasikan, misalkan dia periode bayar 6 bulan, dan dengan 6 dia akan langsung berubah otomatis selama 6 periode, dan suku bunga per bulan juga akan berubah menyesuaikan sesuai dengan periode bayar. Misalkan diganti 24 bulan, maka akan berubah juga menyesuaikan sesuai dengan periode bayarnya. Demikian untuk tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Excel, silakan tulis di kolom komentar. Akan saya bahas pada pertemuan saya berikutnya atau video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.